Sampai begitu. Dan mereka menikah langsung, melamar menikah pada saat itu. Enggak pakai macam-macam acaranya. Ini harus tanggalnya, harinya, tempatnya, beragam macam hal, gitu kan. Lagian kalau juga gedung belum bisa, akad nikahkan dulu, nggak apa-apa, gitu kan. Akad nikah dulu, nanti mau dibuat acaranya 2 bulan lagi, tempat kosong, nggak apa-apa. Jangan kesian ditunda pernikahannya dia. 1005 wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablah aw ya'zana lah, muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Ini hati-hati ya bagi ibu-ibu. Ibu-ibu sebenarnya saya sarankan, saya sudah bilang tadi, jangan ikut campur terlalu jauh, boleh memberikan nasihat. Tapi bagi anak perempuan atau si perempuan yang mau menikah, gitu kan, hati-hati. Kalau sudah menerima lamaran seseorang, menerima lamaran itu bagaimana? Mengiyakan. Maka tidak boleh menerima lamaran yang lain, kecuali keadaannya orang yang melamar tadi yang kita sudah iyakan itu membatalkan, atau dia izinkan, ya sudahlah. Pernah terjadi kasus, sering terjadi, bukan pernah, sering terjadi kasus nih. Jadi dilamar oleh seorang laki-laki, kemudian sudah diterima, datanglah laki-laki tersebut dengan keluarganya, lalu kemudian dikatakan baiklah, gitu kan. Dia tidak mengatakan kami minta waktu, baiklah, memang sudah terima, gitu kan. Berjalan waktu, ternyata si perempuan ngobrol sama teman-temannya, teman-temannya bilang, kamu mau nikah sama orang itu? Ada calon saya lebih baik. Nih lihat fotonya, nih begini, kalau lebih kaya, lebih gagah, lebih ini, lebih itu, macam-macam. Lalu dia tertarik, dia mau terima orang yang kedua. Sebelum membatalkan yang pertama nggak boleh. Dan di sini pembatalannya adalah disampaikan kepada pelamar pertama kalau ini dibatalin, gitu kan? Atau dia mengizinkannya. Ini makna hadis yang akan kita sebutkan. 1005 berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kamu melamar seseorang yang sedang dilamar saudaranya hingga pelamar pertama meninggalkan, membatalkan atau mengizinkannya. Jadi si perempuan ini harus berusaha menyampaikan kepada si pelamar pertama, tolonglah saya nggak bisa jalanin. Memang dia harus membatalkan dengan cara itu, karena syaratnya diizinkan oleh dia. Baiklah kalau gitu nggak apa-apa. Nah makanya nggak boleh sembarangan main terima. Wajar tuh kalau ada orang lagi dilamar anaknya, kami pertimbangkan dulu, itu benar itu. Jangan langsung iyakan, karena mengiyakan ada hukum syar'inya. Apalagi ada orang sudah menentukan hari, bulan, segala. Ada kasus salah satu orang yang saya tahu di bawah binaan saya, gitu kan. Itu dia dilamar oleh seorang laki-laki, dua-duanya bagus, baik, tidak ada masalah. Tapi subhanallah, perempuan ini sudah pengen menikah, laki-laki juga pengen nikah. Tapi orang tuanya masih awam, belum ikut pengajian, nggak ngerti apa-apa. Lalu mereka minta menikah kalau nggak salah 2 bulan lalu ya, pernikahan itu. Kata orang tuanya, sebentar kita mau datangkan dulu orang yang tidak pintar nih. Nah, ya, jangan bilang orang pintar, salah. Karena mereka pakai hukum-hukum syaitan. Panggil, tentukan tanggal, oh enggak cocok ini. Bulan ini enggak bisa, nanti panas kalau menikah. Apalah, rekayasa macam-macam. Sahabat itu kalau mau menikah, ibu sekalian tahu sahabat itu kalau tahu, ini ada mujahid nih, sahabat meninggal, istrinya ada. Mereka lewat depan rumahnya si perempuan sambil berkata apa? Wahai Ummu Fulan, kalau dia punya anak, misalnya Abdillah namanya, wahai Ummu Abdillah, kalau selesai masa iddamu beritahukan kepada kami. Artinya isyarat, kalau kamu sudah selesai masa iddah, kamu mau nikah, saya siap melamar. Nanti kalau sudah selesai masa iddahnya, dia kirim seseorang mengatakan kepada laki-laki tersebut bahwasanya masa iddahnya Ummu Fulan sudah selesai. Dia enggak bilang datang lamar saya, enggak. Masa iddahnya sudah selesai, berarti dia mau kalau mau dilamar, gitu kan. Sampai begitu. Dan mereka menikah langsung, melamar menikah pada saat itu. Enggak pakai macam-macam acaranya.
Ini harus tanggalnya, harinya, tempatnya, beragam macam hal, gitu kan. Lagian kalau juga gedung belum bisa, akad nikahkan dulu, nggak apa-apa, gitu kan. Akad nikah dulu, nanti mau dibuat acaranya 2 bulan lagi, tempat kosong, nggak apa-apa. Jangan kesian ditunda pernikahannya dia. Ini kadang-kadang karena umur kita sudah berumur, kita anggap syahwat kita sama dengan anak-anak muda ini, nggak bisa. Dia membutuhkan itu, gitu kan. Jadi nggak boleh sampai terjadi hal-hal yang bisa melanggar syar'i. Jadi di sini penting untuk diketahui. Makanya kalau ada yang melamar jangan langsung diiyakan. Tapi kalaupun kita sudah lihat baik, tidak usah ragu. Jangan bilang mungkin nanti datang yang lebih baik. Sudah nggak usah. Itu terlalu lama itu. Ini orang sudah mau makan, dihidangkan makanan. Nggak usah makan dulu deh. Siapa tahu ada makanan lebih enak. Oh, udah lapar, makan ini bismillah. Selama makanan ini halal, baik, makan. Udah selesai. Gitu kan? Jangan terlalu rewel. Orang kadang-kadang tidak nikah tuh rewel luar biasa gitu. Ada orang saya tahu laki-laki sampai sekarang umurnya hampir 50 nggak nikah-nikah. Masih ada hubungan kerabat sama saya gitu. Semoga Allah kasih hidayah. Kadang-kadang kalau ketemu saya godain. Kenapa nggak nikah akhi? Gitu. Dia tidak punya kekurangan fisik, masya Allah, orangnya tinggi, putih, gagah orangnya, tapi nggak nikah-nikah. Saya tanya, kenapa nggak nikah? Gitu loh. Enggak, anak maunya nikah seperti Umi Ana. Harus seperti ibunya. Mau dapat di mana ibunya? Allah cuma ciptakan satu orang gitu. Nggak usah rewel, nikah gitu kan. Ini susah ini kalau mau cari seperti ibunya, gimana caranya? Makanya juga dari kecil anak-anak itu tanamkan. Saya bilang sama istri saya, anak-anak saya selalu begitu. Dan ingat ya, tidak aib dalam Islam berbicara dengan anak masalah pernikahan walaupun mereka masih kecil, tapi berbicara sesuai dengan akalnya. Anak saya bu, kelas 3 SD sudah biasa kadang-kadang kalau nanya, berarti kalau saya menikah nanti bagaimana? Saya nggak bilang nggak boleh ngomong itu nak, masih anak-anak, enggak. Oh insya Allah nak, kalau menikah nanti dengan laki-laki yang hafal Quran, orang saleh, terekam di benaknya dia, ini yang calon saya, dan dia tidak merasa aib atau berat untuk ngomong sama ayahnya, biarin. Kita enggak, anak-anak mau ngomong nikah ngapain? Enggak, jangan, biarin. Biarin, kalau tidak, gini bu ya, anak-anak itu kalau sudah melempar sebuah pertanyaan, berarti dia butuh apa? Jawaban. Kalau ibu enggak jawab, udah enggak usah bicara. Pasti dia cari dari tempat lain. Kalau sumbernya benar, kalau sumbernya salah, bahaya ini. Setiap pertanyaan tanggapin, tapi sesuai dengan akalnya. Kan itu. Jadi kita mengatakan, oh ya nikah insya Allah nak, nanti ada saatnya nikah, gitu kan? Nanti kalau nikah itu dengan orang soleh, hafal Quran, gitu kan? Jadi seperti itu. Kita memberitahukan masalah seperti ini. Jadi ini bagian-bagian daripada poin yang penting dalam pernikahan, tidak boleh spontan menerima, ya. Kecuali kita sudah tahu akan menikah dan kalau sudah menerima menikah saja, tidak usah terlalu berkhayal yang berlebihan, gitu kan? Kemudian kalaupun kita ragu, kita mengatakan kami minta waktu. Dan minta waktu itu benar ya. Kami minta waktu seminggu misalnya. Bermusyawarah dengan keluarga. Benar kita lakukan musyawarah, tidak ada rekayasa. Bagi seorang muslim semuanya transparansi. Nggak ada yang tersembunyi, nggak ada pembohongan, nggak ada manipulasi. Semua jelas. Iya, enggak. Selesai. Maaf, kami belum bisa. Nggak apa-apa. Nanti nggak enak perasaannya, loh enggak. Memang dia butuh jawaban, itu lebih baik. Dari awal gitu kan, maaf belum bisa. Oh kami musyawarah seminggu kasih jawaban, jangan didiamin orang gitu. Memang dia bisa melangkah gitu kan, dia bisa berlangkah lagi ya. Seperti itu. Intinya kalau orang sudah melamar dan diiyakan, dia punya hak. Kalau dia meninggalkan lamaran tersebut atau dia izinkan, baru boleh ya. Hadis 1006, ini hadis yang agung ibu-ibu sekalian. Hadis yang menjelaskan bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi. Boleh dalam Islam. Kalau dia lihat laki-laki itu layak untuk jadi suami, dan memang itu dalam Islam boleh. Termasuk bolehnya orang tua menawarkan anaknya kepada orang yang dia lihat layak. Ini bukan aib. Jangan disuruh anaknya pacaran. Salah itu. Bu, harus diubah persepsi kita, bolehnya mengizinkan anak-anak kita malam minggu dibawa oleh pacarnya. Om, tante pamit ya, saya dibawa ke Ancol, dibawa ke bioskop. Tidak terjadi zina. Bohong, gimana caranya?
Pakai akal sehat. Ya, masalahnya kita orang tua menanggung dosa. Dan itu bukan bentuk cinta kita kepada anak-anak. Berarti kita benci sama anak-anak. Sebenarnya kita mau dia terjerat. Kalau dia hamil di luar nikah gimana? Aib keluarga, pusing sendiri. Ngapain gitu loh. Nanti sebentar kesian anak perempuan ini disakitin. Nanti nangis, nanti gini, nanti mengganggu. Sekolahnya terganggu, kesehatannya terganggu. Ngapain gitu. Jadi jangan lakukan itu ya. Lebih baik kita memang tanamkan persepsi positif tentang masalah pernikahan kepada anak-anak, kemudian kita bantu bukakan jalan untuk itu. Bukakan jalan untuk itu. Banyak masalah-masalah dalam rumah tangga ya. Ada ayah karena terlalu cinta dengan anak perempuannya ditunda-tunda anaknya sampai 35 tahun gak nikah-nikah. Kenapa ini? 40 tahun, 45 tahun dia sudah manufos gak bisa punya anak, kesian gitu kan. Gak ada maslahatnya, untuk apa ditunda? Ingat, orang tua yang mengizinkan anaknya nikah atau memudahkan, apalagi kalau anak perempuan ya, dijamin baginya surga. Ada jaminan surga bagi orang tuanya. Saya waktu nikah, saya bilang sama mertua saya, sekarang ini anak ini sudah jadi amanah saya. Kan itu. Saya bilang, itu dipanggil Abi sama ini Abi sama Mama ini sudah lepas tanggung jawab. Sudah lepas tanggung jawab. Insya Allah ini tetap anak, tapi sudah jadi tanggung jawab saya. Sudah ada jaminan surga, tiket surga sudah ada. Jadi jangan ditahan-tahan, biarin mereka menikah, gitu kan. Jadi boleh ya menawarkan diri, tapi halnya dengan cara syar'i tentunya. Nanti kita lihat bagaimana seorang sahabiat Nabi datang kepada Nabi SAW menawarkan dirinya. Dan Nabi SAW melihat ke dia. Hukumnya tentang masalah melihat, gitu kan. Boleh juga orang tua yang menawarkan. Boleh juga orang tua yang menawarkan.